Hai, selamat datang di channel Rius, channelnya orang gabut. Di video kali ini gua bakalan ngebahas novel The girls who traumatized me keep glancing at me, but alas, it's too late. Chapter 1, Sudah Terlambat. Yukito Kokonoe, siswa kelas 1B di SMA Soyo, merasa kalau perkenalan diri di kelas baru adalah momen krusial bagi siswa baru yang dapat menentukan hubungan sosial mereka ke depannya. Yukito Kokonoe sebagai seorang penyendiri, dia hanya ingin melewati momen ini tanpa menarik perhatian dan menjaga low profile. Yukito kemudian melihat sekeliling dan merasa terkejut serta kesal ketika mendapati orang-orang yang tidak ingin dilihatnya berada di kelas yang sama. Ketika sampai gilirannya untuk perkenalan, Yukito memperkenalkan dirinya sambil mengucapkan terima kasih. Lalu dia menyebut dirinya sebagai penyendiri yang ingin diabaikan, dan berharap dianggap seperti udara oleh mereka, sambil tertawa datar. Mendengar itu, semua orang terkejut, dan mereka menatapnya dengan bingung, termasuk wali kelasnya, Sayuri Fujishiro, seorang guru muda yang baru pertama kali menjadi wali kelas. Dengan nada khawatir, Sayuri bertanya apakah ada yang mengganggunya, meski nadanya terdengar sedikit kasar. Yukito yang mendengar itu bersyukur memiliki guru yang peduli seperti Sayuri dan menjelaskan bahwa ucapannya hanyalah luapan impulsif karena dia sesaat merasa frustrasi dengan ketidakadilan dunia, tanpa niat lain, dan meminta Sayuri Sensei dan yang lainnya untuk tidak khawatir. Sayuri Sensei mengatakan kalau itu tidak mungkin untuk tidak mengkhawatirkannya. Teman-teman sekelasnya mulai menghindari tatapannya, sementara Sayuri Sensei, yang khawatir, mencoba menasihatinya, namun Yukito hanya menjawab dengan tenang bahwa dia baik-baik saja. Yukito dengan sarkastik mengatakan bahwa dia sudah membuang nyawanya. Sayuri Sensei yang mendengar itu, kaget, dan mengatakan kalau ucapan Yukito terdengar realistis dan menakutkan. Lalu Sayuri Sensei mengatakan kalau Yukito pasti akan menjadi anak bermasalah. Yukito yang mendengar itu, merasa marah dan membantah, mengatakan kalau mereka seharusnya dekat sebagai guru dan murid. Sayuri Sensei dengan tegas menolak kedekatan itu, dan mengatakan bahkan mereka belum genap bertemu selama 1 jam. Yukito yang mendengar itu berkata, padahal Sensei sudah memberi begitu banyak kata-kata baik padanya. Sayuri Sensei yang mendengar itu, berkata padanya untuk tidak bertingkah seolah dia pacarnya. Yukito sebelum dia menyadarinya, dirinya malah terlihat dalam situasi komedi dengan Sayuri Sensei, meskipun tujuannya adalah untuk tidak menonjol. Setelah Yukito kembali ke tempat duduknya dengan rasa frustrasi, dia mendengar pria tampan yang duduk di sebelahnya tertawa. Pria itu tampak ceria dan optimis, membuat Yukito berpikir bahwa dia mungkin akan menjadi pusat perhatian di kelas. Yukito merasa pria ini mirip dengan protagonis yang menyebalkan. Saat perkenalan teman-teman sekelas lainnya berlanjut, Yukito mengalihkan perhatiannya dengan memainkan aplikasi game di HP-nya. Lalu tiba-tiba pria tampan di sebelah Yukito memanggilnya dan mengajaknya untuk bertukar informasi kontak. Yukito yang mendengar orang itu dengan mudah memanggilnya dengan nama depannya, tampak seperti seseorang dari dunia yang berbeda baginya. Yukito yang tidak tahu nama pria itu, kemudian dia asal menyebut nama pria itu sebagai Tanaka. Pria tampan yang mendengar itu dengan jengkel memperkenalkan namanya lagi sebagai Kouki Mihou. Yukito, yang tidak ingat perkenalan Kouki Mihou, merasa heran kenapa pria seceria dia ingin berbicara dengannya. Lalu Yukito bertanya apa yang ingin Kouki capai dengan berbicara dengan seorang introvert yang berencana menjalani hidup di sekolah dengan tidak menonjol. Kouki Mihou mengatakan kalau Yukito salah. Kouki lalu berkata kalau Yukito sudah sangat menonjol tadi, dan kemudian dia mengajak Yukito untuk berteman. Yukito merasa aneh dengan ajakan itu dan curiga bahwa Kouki memiliki motif tersembunyi. Dia lalu menatap Kouki dengan tajam. Yukito mulai berasumsi bahwa Kouki ingin menggunakan dirinya, seorang penyendiri yang tidak menonjol,
untuk meningkatkan pesonanya di depan orang lain. Meski Kouki yang merasa tidak nyaman melihat tatapan Yukito itu, tetap bersikeras mengajak Yukito berteman. Yukito lalu bertanya apa yang harus dia lakukan, apa dia harus membayar pertemanan mereka itu. Kouki yang mendengar itu berkata jangan mengatakan hal-hal yang membuatnya semakin kebingungan dan merasa tidak nyaman. Yukito merasa rencananya untuk menjadi penyendiri di kelas telah hancur setelah berinteraksi dengan Kouki Miho, pria tampan yang terus mendekatinya. Saat Yukito sedang berbicara dengan Kouki, lalu tiba-tiba, seorang gadis berambut bob pirang yang terlihat ramah memanggil Yukito dari belakang dan mengajak Yukito untuk ikut ke pesta penyambutan bersama teman-teman sekelas lainnya. Yukito merasa gadis itu adalah kebalikan darinya yang seorang penyendiri yang gelap, dia bahkan menganggapnya sebagai saingan. Lalu Yukito bertanya apa boleh dia memanggilnya dengan Elizabeth. Mendengar itu, gadis itu sekali lagi memperkenalkan dirinya sebagai Kana Sakura, lalu dia bertanya kenapa Yukito memanggilnya dengan Elizabeth. Yukito lalu menjawab karena dia mau mengundang orang introvert seperti dirinya. Mendengar itu Kana lalu menjelaskan bahwa setelah melihatnya berbicara dengan Kouki, dia tampak tidak terlalu buruk. Ketika Yukito melihat teman-teman sekelas lain berkumpul di belakang Kana, dia merasa seperti berada di neraka, karena dia merasa orang-orang itu tampak berbahaya baginya. Akhirnya, Yukito dengan sopan menolak undangan tersebut, mengatakan bahwa dia memiliki rencana lain. Kana dengan santai menerima penolakannya, lalu dia berjanji akan mengundangnya lagi di lain waktu. Setelah menolak undangan Kana Sakurai, Yukito meninggalkan ruang kelas yang masih penuh ketegangan, merasakan pandangan teman-teman sekelas yang menilai satu sama lain. Dia menyadari bahwa dia harus kembali ke rumah untuk menyiapkan makan malam, karena ibunya akan pulang larut malam. Sementara itu, Kana dan Kouki Miho mengamati Yukito saat dia pergi. Kana merasa terkesan dengan sikap Yukito yang santai meskipun terlihat gelap, dan mulai merenungkan apa yang telah terjadi pada Yukito. Kouki, di sisi lain, juga memperhatikan Yukito dengan rasa ingin tahu, menyadari bahwa pertemuan ini tidak terduga dan bahwa Yukito telah banyak berubah. Meskipun Kouki awalnya tidak mengharapkan apapun dari tahun ajaran ini, rasa antisipasinya terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya mulai tumbuh.